Kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semua saudara. Ada satu kata yang harus saudara catat sebagai berkat hari ini, yaitu bertahan. Bertahan. Atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya endurance, saudaraku. Bertahan di dalam pergumulan mencari Tuhan. Kita sering saudara menemui kenyataan seakan-akan Tuhan tidak membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi di sini saudara, kita justru harus bertahan. Kita percaya bahwa Allah itu hidup, Allah benar-benar ada, dan Dia juga benar-benar hadir. Bertahanlah saudara sekalian, ya. Kita harus melatih diri untuk bertahan. Dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, hari keempat, hari kelima, di 1 minggu, 1 bulan kemudian, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan bisa belasan tahun. Saudara, kita harus bertahan. Ya saudara, walaupun saudara kelihatan seakan-akan hidup saudara tidak berbeda dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Tapi kita harus tetap bertahan. Jangan menjadi lemah saudara hanya karena masalah pergumulan, masalah hukum, masalah ekonomi, rumah tangga, pergumulan dalam pelayanan dan lain sebagainya. Jangan hanya karena masalah-masalah itu lalu saudara menjadi lemah dan saudara kehilangan daya tahan. Di dalam Yakobus pasal 1 saudara ayat 12 mengatakan begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan. Kata bertahan dalam teks aslinya adalah hupomone. Hupomone. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, the capacity to hold out or bear up in the face of difficulty, atau patience, atau endurance. Selain kata endurance juga ada fortitude, juga ada steadfastness, perseverance, yang memiliki pengertian kemampuan untuk bertahan atau bertahan dalam menghadapi kesulitan. Kesabaran, daya tahan, ketabahan, keteguhan, bahkan ketekunan. Nah, saya ingat saudara salah satu petinju legendaris Indonesia yang cukup mengharumkan nama baik Indonesia di mata dunia, yaitu Elias Pikal, yang mendapatkan julukan juara bertahan, saudara. Saya masih ingat, saya masih SD kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 2 waktu itu. Ya, menyaksikan pada waktu itu di televisi yang masih hitam putih, saudara.
televisi hitam putih, lalu karena pada waktu itu belum ada listrik masuk desa, jadi masih pakai baterai charge, pakai aki yang hanya 6 hari pakai, setelah itu dilayan kembali, di charge lagi. Sempat menonton saudara, salah satu petinju legendaris Elias Pikal, saudara, yang luar biasa saudara. Badannya juga tidak tinggi amat, pendek juga saudara. Tapi saya lihat sampai lawannya itu kewalahan melawan Elias Pikal saudara, karena dia benar-benar memiliki daya tahan. Bahkan sudah sampai pecah-pecah saudara. Darahnya sudah menutupi wajahnya saudara. Dia bertahannya luar biasa sampai melawannya itu habis akal bagaimana menaklukkan lawan ini ya, petinju satu ini saudara. Sampai juara IBF dunia. Ya saudara, jatuh bangun lagi saudara. Dan saya perhatikan ya, saya lihat kekuatan itu, bagaimana dia mendaratkan tangan kidalnya itu, kirinya itu kepada lawan. Dia mencari waktu yang tepat. Luar biasa itu saudara. Nah, ini hanya sebagai analogi saja. Nah, banyak orang Kristen tidak memiliki daya tahan. Tidak sanggup bertahan mencari Tuhan, saudara. Tidak tahan di kaki Tuhan. Karena belum menemukan Tuhan, akhirnya saudara mulai mengurangi jam pertemuan dengan Tuhan. Lama-lama putus nyambung saudara. Hari ini bertemu dengan Tuhan secara pribadi, besok tidak. Kemudian ada lagi di kaki Tuhan. 1 minggu kemudian hilang saudara. Lama-lama saudara hilang. Tidak punya daya tahan mencari Tuhan. Kita mestinya harus melatih itu saudaraku. Walaupun di tengah pergumulan persoalan hidup, kita harus bertahan. Bagaimana saudara menyaksikan satu kisah seorang perempuan yang berani menghadap hakim yang tidak jujur, hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah, yang tidak peduli terhadap siapapun. Terus berulang-ulang dia datang kepada hakim itu supaya haknya dibela. Berulang-ulang sampai hakim itu pun takut menghadapi wanita satu ini. Daripada dia berulang-ulang, jangan-jangan dia mengancam bahkan membahayakan diriku, lebih baik ku benarkan, ku bela dia. Saudara, lihat bagaimana saudara, ketekunannya mencari Tuhan itu penting. Kalau saudara tidak tekun, saudara tidak akan bisa menemukan Tuhan. Milikilah kemampuan saudaraku, tekun, bertahan. Walaupun saudara 1 hari, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, seminggu kemudian, sebulan, setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun saudara belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara terus bertahan. Aku tetap menyembah Engkau, aku tetap mempercayai keberadaan. Saudara tidak sedang menyembah di ruangan yang kosong, di ruangan hampa. Tidak saudara, Allah hadir di situ. Tidak harus ada pengalaman spektakuler terjadi, lalu saudara mulai membangkitkan iman dan mempercayai bahwa Allah itu ada. Walaupun tidak melihat, saudara tetap tekun saudara. Nanti saudara akan melihat bagaimana kualitas hidupmu.
saudara nanti dengan sendirinya akan makin mencintai Tuhan. Dan hidupmu pasti akan berbeda dengan orang lain. Tidak akan mungkin sama. Karaktermu pasti beda. Ketika saudara berhadapan dengan orang yang menjengkelkan, membuat engkau marah, saudara pasti beda. Karena kualitas orang yang bertemu dengan Tuhan pada saat di situasi kondisi yang membuat dia terganggu, membuat dia tidak nyaman, di situ akan kelihatan kualitas perjumpaan dia dengan Tuhan setiap hari. Banyak pelayanan pekerjaan Tuhan itu saudara akhirnya tutup karena tidak punya daya tahan, endurance, sanggup bertahan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tuhan akan mengizinkan seolah-olah dia tidak hadir. Seolah-olah bukan Tuhan tidak hadir, dia ada. Dia adalah roh. Tuhan menguji saudara. Sama seperti Abraham. Bagaimana Tuhan menguji? Apakah Abraham memiliki daya tahan menghadapi keadaan-keadaan sukar, keadaan sulit, mengalami bencana kelaparan? Saudaraku, bagaimana dia dengan tekun mempercayai Tuhan, Yahweh. Bahkan Tuhan mengulur-ngulurkan waktu untuk memberikan keturunan, untuk menguji kesetiaan Abraham. Apa bisa enggak, apa enggak gampang stres begitu saudara? Bisa. Tuhan janji akan memberi keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Satu saja kok belum di usia lagi makin tua, sudah masuk usia 100 tahun. Saudara, karena ada tertulis dalam kitab Kejadian usia manusia itu ketika terjadi selesai bencana air bah itu kan 120 tahun. Loh, bagaimana mungkin bisa punya keturunan sebanyak itu? Tapi Abraham mempercayai. Dia bertahan saudara. Kita butuh daya tahan ini dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan dunia sekitar. Lihat orang di sekitar tidak sungguh-sungguh, jangan kita tidak sungguh-sungguh, tetap bertahan. Milikilah daya tahan yang kuat. Saudara percayalah, ini bukan omong kosong saya katakan ini. Saya melatih itu setiap hari. Makanya walaupun orang mau menjatuhkan saya, tidak akan mampu menjatuhkan. Bukan mau sombong. Takkan mungkin. Walaupun dijual nama baik saya pun, akan sanggup dijatuhkan. Ya. Dan juga kepada saudara sekalian, walaupun namamu diobok-obok, tidak akan dapat dijatuhkan saudara. Kalau saudara punya daya tahan yang kuat. Milikilah daya tahan ini saudara. Ya, bagaimana juga Tuhan Yesus memiliki daya tahan sampai di puncak penyalipan. Tidak meragukan kehadiran Allah. Bahkan ketika Bapa meninggalkannya pun dia punya daya tahan. Kalau tidak punya itu, selesai saudara. Ya, saya ajak saudara, kita punya daya tahan yang sama untuk menghadapi keadaan dunia sekitar kita yang makin fasik. Ya, tetap hidup suci, hidup kudus. Di tengah-tengah orang yang tidak mau hidup suci kudus. Di tengah-tengah orang yang tidak mencintai Tuhan, kita mencintai Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian.